Ya, pemerintah menaikkan target kapasitas kilang yang dibangun dalam program hilirisasi energi dari semula 500.000 barel per hari menjadi 1 juta barel per hari. Pembangunan kilang tersebut sebagian akan didanai oleh Badan Pengelola Investasi Danantara. Pemerintah mengubah rencana pembangunan kilang minyak dan refinery terkait program hilirisasi energi dari yang semula berkapasitas 500.000 barel per hari menjadi 1 juta barel per hari. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan semula pemerintah menargetkan untuk membangun kilang minyak dengan kapasitas 15.000 barel per hari di beberapa daerah. Akan tetapi dalam perkembangannya kapasitas kilang minyak direncanakan akan ditingkatkan menjadi 1 juta barel per hari. Di mana salah satu di antara yang kami bahas adalah fokus pada refinery yang tadinya kita akan bangun kurang lebih sekitar 500.000 barel karena kita impor sekitar 1 juta barel per day. Tadi ada terjadi perubahan, akan kita bangun nantinya sekitar 1 juta barel dan itu akan kita lakukan di beberapa tempat. Baik ada di wilayah Kalimantan, kemudian Jawa, Sulawesi, dan Maluku, Papua. Sehingga ini menjadi pemerataan. Bahlil mengatakan proyek pembangunan kilang itu nantinya akan didanai oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Akan tetapi Bahlil belum menyebutkan berapa porsi pembiayaan yang akan diberikan oleh Danantara. Sebelumnya dengan asumsi pembangunan kilang berkapasitas 500.000 barel per hari, investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 12,5 miliar dolar Amerika. Selain mengurangi ketergantungan pada impor, proyek ini juga berpotensi menghemat hingga 182,5 juta barel minyak per tahun atau setara dengan 16,7 miliar dolar Amerika. Tak hanya itu, pembangunan kilang ini juga membuka peluang besar bagi penciptaan lapangan kerja dengan 63.000 tenaga kerja langsung dan 315.000 tenaga kerja tidak langsung. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, optimalisasi kapasitas kilang minyak dukung ketahanan energi, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Elan Biantoro. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Aspermigas. Halo Pak Elan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian juga sudah bergabung Pak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Halo Pak Yayan, apa kabar? Halo, kabar baik. Baik, terima kasih atas informasi dan juga kehadirannya ini. Nah, Pak Yan, kita akan mereview terlebih dahulu terkait dengan pelaksanaan program hilirisasi energi nih, khususnya di subsektor hulu minyak bumi. Sejauh ini dari pengamatan Anda seperti apa, Pak? Oke, jika kita lihat ya produksi refinery Indonesia di sini dengan kapasitas yang ada, kalau misalkan kita lihat totalnya itu di sekitar 1.157.000 barrel ya. Kemudian di mana posisi yang terbesar itu berada di Cilacap sekitar 348, kemudian Balikpapan 260, Balongan itu sekitar 125. Kemudian kita lihat perkembangan produksi refinery-nya di sini memang untuk tahun 2000 di sini ada secondary fuel, kemudian juga ada non-fuel, lubricant, dan lain-lain. Total produksinya memang agak sedikit naik ya dibandingkan dengan posisi tahun 2021. Mungkin disebabkan karena pandemi, tetapi dalam arah yang saya kira eskalasinya, growth-nya itu relatif signifikan. Oke. Sehingga kebutuhan terhadap khususnya produksi dari kilang minyak ini sangat penting untuk mempertahankan dari sisi ketahanan energi dan juga swasembada energi di Indonesia. Baik. Dan ini juga kan sudah sesuai dengan kebijakan tahun 2024 kalau tidak salah, yaitu mengenai kebijakan ketahanan energi berdasarkan pada peraturan Presiden. Baik, Pak Yayan. Nah, Pak Elan, lantas bagaimana, sejauh mana nih kalau kita bicara mengenai dukungan Aspermigas begitu dalam pengembangan infrastruktur hulu minyak bumi begitu dalam konteks hilirisasi sektor migas di Indonesia begitu, Pak? Ya, halo? Pak Elan? Ya, masih di mute sepertinya, Pak? Ya.
Ya, di dalam implementasi hulu, midstream ke hilir selama ini di Indonesia itu kami dari Asper Migas menilai bahwa masih terdapat rantai suplai yang menurut kami itu jauh dari sempurna. Ya, pertama hulu ya, hulu produksinya hanya 600 barrel. Itu pun 600 barrel gross ya, itu dari hasilnya haknya negara atau pemerintah dan kontraktor dijumlahkan. Ya, kemudian midstream kilang, kapasitas kilang itu hanya efektifnya saat kalau itu efektif sekali 100% kapasitas itu 1 juta barrel. Namun kan kilang kita itu paling muda adalah umur tahun 93 Balongan. Nah, itu menjadi mungkin hanya punya juga nggak sampai 1 juta barrel. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kita masih terdapat kendala antara hulu ke midstream itu ya, itu masalah feedstock ya. Kalau kita mau membangun kilang, kita harus berpikir masalah feedstock. Dari mana asal dari minyak mentahnya ya. Jadi kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri Bahlil, itu minyak mentah kilang akan dibangun dengan kapasitas 1 juta barrel ya. Tapi kita dari mana minyak mentahnya? Nah, kemudian ada satu lagi bahwa sekarang ini banyak hulu yang mendapatkan lapangan minyak terdapat di daerah yang jauh dari kilang ya. Dan jumlahnya pun tidak terlalu besar ya. Mungkin hanya 2.000 barrel, 1.000 barrel, tapi itu untuk mencapai kilang itu butuh transportasi dan berbiaya. Makanya dalam hal ini untuk masalah infrastruktur hulu ya dan hilir harus bisa disinkronkan rantai suplainya, yaitu bahwa kita perlu berpikir untuk membangun juga kilang mini yang berdekatan dengan hulu yang agak remote, jauh dari kilang besar ya. Nah, itu akan jauh lebih mudah. Jadi kilang itu menjemput bola mendekat kepada sumber minyaknya. Ya, sumber dari minyak mentahnya. Itu sebagai contoh ya. Lapangan Tanjung produksinya mungkin 3.000-4.000 barrel sekarang ya kan. Dikirim sejauh 270 km pakai pipa ke Balikpapan. Dan itu berbayar mahal sekali sampai belasan dolar per barrel untuk mengirimkannya ke sana ya. Dari Balikpapan nanti diolah menjadi minyak BBM, dari BBM dikirim lagi kemana-mana termasuk ke Kalimantan Selatan lagi di Tanjung. Artinya kan itu menjadi tidak efisien ya. Nah, kalau seperti yang lapangan Tanjung itu di Tanjung kita datangkan atau bangun kilang yang kapasitasnya 1.000 barrel, 1.500 barrel atau 500 barrel satu modul gitu, itu akan jauh lebih efisien. Hal yang sama dengan Tarakan dan juga beberapa daerah di daerah Sumatera. Nah, ini mungkin perlu dipikirkan strategi pembangunan kilang mini ya. Di samping rencana kilang-kilang besar yang berkapasitas besar yang disampaikan oleh Pak Menteri Bahlil, yang di mana itu juga harus dipikirkan dari mana feedstocknya ya. Feedstock itu adalah sumber crude oilnya, di mana kita hanya punya 600 efektif, itu pun gross, kombinasi dari haknya negara dan haknya kontraktor, dan selebihnya dari mana lagi kita harus pikirkan begitu. Baik Pak Elan. Nah, Pak Yan, menarik kalau kita cermati begitu. Apabila memang ada rencana pembangunan kilang dengan kapasitas 1 juta barrel, sementara tadi yang masih menjadi kendala pasokannya. Nah, ini apa yang bisa kita cermati nih Pak Yan? Apakah kita memang harus bisa mengoptimalkan stok kilang minyak yang ada saat ini, atau memang kita harus membangun tadi? Ada beberapa kilang-kilang mini yang mendekati sumber dari minyaknya sendiri begitu? Kalau misalkan kita lihat dari sisi intertrade ya antar wilayah, dan kita ini kan termasuk archipelago country ya, di mana bahwa ketahanan masing-masing, katakan kita ketahanan energi maupun ketahanan pangan itu base-nya tidak secara nasional, karena kita kan bukan land country, di mana misalkan seperti Amerika Serikat. Nah, sehingga ketahanan negara itu, ketahanan energi khususnya itu tidak berbasiskan pada ketahanan sentralistis, tetapi berdasarkan pada ketahanan di wilayah-wilayah tertentu yang mampu untuk memasok. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sisi kendala khususnya rantai pasok itu tidak hanya migas ya. Kalau migas mungkin agak lebih terstruktur karena kan misalkan dia bisa dialirkan atau misalkan dengan menggunakan pipanisasi. Nah, yang jadi masalahnya itu dari sisi biaya transportasi. Nah, kalau misalkan kita lihat bahwa sistem
tata niaga khususnya migas kita itu masih belum, hulu hilirnya itu masih berdasarkan pada transportasi konvensional. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat transportasi konvensional itu berarti biayanya bisa 200 sampai dengan 250% lebih mahal. Oke. Nah, sehingga pengembangan roadmap itu tidak hanya untuk membangun kilang, tetapi bagaimana membangun jaringan antar masing-masing, katakan ya, dari mulai hulu, kemudian juga masuk dia di midterm industry, misalkan kalau kita menyebutnya mungkin hilirisasi hulu ya, dan kemudian sesudah itu baru kita bisa transfer ke sisi hilir untuk digunakan ke apakah itu ke industri atau si konsumen akhir. Oke. Nah, kalau misalkan itu bisa kita lakukan, mungkin itu bisa setidaknya itu mengurangi biaya efisiensi di kisaran sekitar 30 sampai dengan 50%. Nah, sehingga biaya BBM itu bisa ditekan sebetulnya. Andaikan bahwa ketika ini saya coba baca ya berdasarkan pada refinery development RDMP ya, ataupun refinery development master plan. Nah, saya anggap bahwa refinery development master plan ini sifatnya integrated planning ataupun integrated master plan planning, di mana kalau misalkan kita lihat struktur rantai pasok itu bisa menyeluruh. Nah, tetapi jika kita lihat bahwa kondisinya itu tidak seideal itu, tetapi di sini bahwa pemerintah hanya ingin mengandalkan bahwa yang penting adalah pasokan. Ya, jadi sisi pasokannya itu ingin memperbaiki terutama khususnya dari sisi refinery yang agregat ya, dan kemudian tidak memikirkan bagaimana kapasitas ataupun sifat dari aktivitas ekonomi Indonesia yang sifatnya kepulauan. Kalau misalkan ini dibiarkan, maka setidaknya akan mengancam itu terhadap inefisiensi dari harga BBM dan juga ketahanan energi Indonesia secara keseluruhan. Baik, tapi sebaiknya kalau kita menyikapi kondisi tadi begitu ya Pak Yayan, apakah tadi memang akhirnya menjadi solusi kilang-kilang mini atau memang kita fokuskan saja untuk pembangunan kilang dengan kapasitas besar misalnya? Untuk kasus Indonesia, saya kira kita sifatnya itu harusnya mungkin ini sama seperti cita-cita Indonesia ingin membangun pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Oke. Seperti itu. Jadi sebetulnya karena sifat kita secara geografis, di sini alangkah baiknya bahwa sistem ketahanan energi itu tidak terlalu large scale. Kalau yang large scale saja itu hanya ada di Jawa. Tapi kalau misalkan untuk di luar Jawa, itu kita bisa menggunakan sistem kilang-kilang minyak yang modular seperti tadi disebutkan oleh narasumber sebelumnya. Nah, jadi itu mungkin bisa menghemat biaya transportasi, dan juga kalau saya sih mengatakan kalau misalkan kita berbicara mengenai swasembada energi khususnya BBM, nah itu biaya transportasi dan biaya infrastrukturnya itu harus turun. Nah, kalau dengan kondisi seperti sekarang itu justru relatif lebih mahal. Nah, saya harapkan bahwa kepada pemerintah untuk membuat katakan refinery development master plan tadi itu harus juga mempertimbangkan dari sisi rantai pasok dan kondisi geografis. Mungkin harus ada revisi lah terhadap RDMP yang cenderung lebih menyesuaikan terhadap kondisi aktivitas khususnya intertrade dan antar trade di Indonesia. Baik Pak Yayan. Nah, Pak Yayan nanti akan seperti apa begitu terkait dengan kondisi yang ada, strateginya seperti apa? Apakah kita memang fokus untuk pembangunan beberapa kilang di wilayah-wilayah lain di Indonesia begitu, meskipun tadi Pak Bahlil sudah menyatakan bahwa pembangunan wilayah banyak di Indonesia Timur menuju ke arah sana supaya ada pemerataan. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Yayan dan Pak Yayan. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Misa berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan realisasi investasi hilirisasi di Indonesia di tahun 2024. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, seperti yang bisa kita lihat, mineral, kemudian pertanian, kehutanan, minyak dan gas, kemudian ada ekosistem kendaraan listrik yang menjadi sektor dari investasi hilirisasi. Nilainya 245,2 triliun untuk mineral, kemudian pertanian 67,1 triliun, kehutanan 64, minyak dan gas bumi 23,1 triliun, dan ekosistem kendaraan listrik 8,4 triliun. Dan berikutnya kita lihat kilang yang termasuk dalam proyek strategis nasional. Ada kilang Bontang, kilang minyak Tuban, upgrading kilang-kilang existing, refinery development master plan, kemudian upgrading kilang existing atau RDMP, dan industri petrokimia Balongan. Itu dia yang masuk mendalam PSN ya.
Berikutnya ada 5 kilang BBM terbesar di Indonesia. Ada kilang Cilacap, Balikpapan, Pelaju, Dumai, dan Balongan, data per 2023. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Elan Biantoro, Sekjen Aspermigas, kemudian juga ada Pak Yayan Satyarti dari Universitas Padjadjaran. Baik, Pak Elan, nah kita bicara mengenai upaya-upaya untuk mendukung target swasembada energi. Kemudian Anda melihat bagaimana sih tantangan dan strategi yang perlu diterapkan kalau kita memang ingin mengejar target ketahanan energi kita begitu, Pak? Ya, jadi kalau bicara mengenai bagaimana pemenuhan swasembada energi dan juga kebutuhan BBM nasional, itu terkait dengan masalah kilang ya. Saya ya memang selama ini kilang didominasi oleh Pertamina, di mana kilang-kilang besar ya, itu memang itu adalah porsi Pertamina milik negara. Namun perlu diingat bahwa swasta ya, karena kami Aspermigas adalah wakil dari Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional ya, perusahaan swasta nasional, itu sudah berinisiatif loh membangun kilang-kilang yang sifatnya mini. Ya. Sudah ada kilang TWU yang ada di Bojonegoro dan kilang-kilang yang lain. Nah ini disentuh juga oleh pemerintah untuk diberikan yang namanya dukungan. Ya. Dukungan itu berupa apa? Ya kemudahan perizinan, kemudian kalau perlu ada insentif, karena apapun yang mereka lakukan adalah menambah kekurangan-kekurangan pasok BBM yang dibutuhkan oleh negara. Ya, sekarang ini sudah beberapa di Blora pun atau di dekat Bojonegoro Blora itu sudah ada lagi kilang dengan kapasitas 500 barrel satu modul. Di Sumatera Selatan sudah ada. Ya, jadi itu swasta loh Pak, inisiatif mereka. Dan mereka butuh dukungan dari berbagai hal. Kami dari Aspermigas juga ikut membantu agar mereka mendapat dukungan dari para K3S agar mereka bisa juga untuk mendukung memberikan supply crude-nya. Karena apapun mereka diuntungkan Pak. Kalau mereka itu membangun kilangnya dekat dengan sumber lapangan minyak, at least yang namanya kilang tadi membeli crude dari K3S langsung dan tidak ada lagi biaya transportasi. Sehingga dari sisi cash flow dari K3S pun akan menjadi lebih baik. Karena kalau harus tertransport melalui pipa, mereka harus keluarkan biaya tol fee lagi. Nah, dalam hal ini menurut kami rencana yang dibuat secara komprehensif oleh negara, mohon agar aspek yang makro yang besar, yang mega kilang tadi, yang disampaikan oleh Pak Yayan, itu kami setuju 100% untuk bisa dikembangkan secepatnya. Meski itu modal dan pembiayaan tidak sedikit ya. Nah, untuk kilang-kilang yang di daerah area remote ya, yang sifatnya mini, itu bisa dikerjakan oleh swasta. Dan pembiayaan pun swasta bisa mencari sendiri. Artinya ini kan membantu pemerintah juga begitu. Tinggal pemerintah mendukung pihak swasta ini agar bisa memberikan kemudahan dan dukungan agar kilang-kilang mini dibangun oleh swasta di area-area yang memang tepat gitu bagi daerah-daerah penghasil minyak yang agak jauh dari kilang besar. Saya kira begitu. Nah, Pak Elan, tapi kan pembangunan nanti kilang-kilang yang akan dibangun oleh pemerintah juga di luar Pulau Jawa begitu. Pemerataan yang nampaknya juga disasar oleh pemerintah. Menurut Anda ini menjadi suatu langkah yang cukup strategis tidak? Saya kira itu cocok. Saya sependapat dengan itu. Dengan catatan bahwa bangun kilang itu harus di tepi pantai, ada dekat laut ya, karena apapun feedstocknya bisa berasal dari mana saja. Gitu. Jangan sampai membangun kilang yang skalanya besar, seperti contohnya Pelaju ya. Menurut saya itu mungkin era Belanda yang membangun gitu, atau BPM ya, atau masa lalu ya. Itu kan warisan. Itu agak kurang strategis karena harus masuk ke dalam sungai Musi, dari muara itu terjadi pendangkalan. Itu akan menjadi kendala kalau nanti ada tanker masuk, tidak bisa tanker besar masuk ke Pelaju. Karena harus masuk ke sungai, di muara sungai itu banyak sekali area-area dangkal yang menjadi kendala. Nah, kalau bisa kilang-kilang itu dibangun di tepi laut seperti halnya yang dilakukan di Balongan ya, di Tuban, Balikpapan, Cilacap dan Dumai. Saya kira begitu, Pak. Baik. Nah, lantas Pak Yayan, menurut Anda bagaimana kalau kita lihat strategi pengembangan infrastruktur yang ideal kalau kita bicara mengenai upaya mengejar target ketahanan energi nasional kita begitu dan juga hilirisasi di sana? Yang selalu menjadi masalah infrastruktur khususnya energi di Indonesia yaitu mengenai aset acquisition ya. Jadi aset acquisition itu misalkan kita mau menyimpan kilang itu di siapa? Di asetnya siapa, di tanah siapa. Kemudian juga ada beberapa infrastruktur juga yang memang harus
sifatnya seperti jaringan itu disimpan di mana. Nah ini juga selalu kita menghadapi kendala yang relatif signifikan. Nah sehingga ini yang menyebabkan salah satu faktor misalkan di proyek di RDMP yang sekarang ya, karena dia tidak berada pada dedicated land, nah ini menjadi delay. Karena apa? Karena dari sisi keamanan, kemudian juga pembuatan proses kilang ya, dan lain-lain itu yang menyebabkan pencapaian dari khususnya target RDMP itu sesuai target. Nah mungkin harus saat ini itu tidak hanya kita berbicara mengenai investasi katakan uangnya saja, tetapi mungkin harus disiapkan juga mengenai kesiapan khususnya aset acquisition untuk pengembangan energi ini. Karena kita kan sekarang ini ceritanya sedang swasembada energi, ketahanan energi. Nah, mungkin harus ada roadmap dalam roadmap tadi ya. Misalkan apakah misalkan kita perlu asset acquisition-nya, kemudian juga ada peningkatan efisiensi dari biaya khususnya aksesibilitas. Karena kalau misalkan sekarang kita berbicara swasembada energi, itu pricing-nya itu bisa ditekan ya, berarti melalui peningkatan aksesibilitas energi di setiap wilayah, sehingga harga dari energi yang diterima khususnya oleh industri dan masyarakat itu bisa menjadi lebih murah. Oke, nah lantas kalau kita bicara mengenai pembiayaan begitu dan keterlibatan dari pihak swasta, Aspermigas melihatnya bagaimana? Perlu memang kita seiring sejalan mengingat dana tadi yang sudah disampaikan begitu akan menggunakan dana investasi dari Danantara begitu untuk pembangunan kilang-kilang minyak yang untuk bisa mendukung ketahanan energi nasional ke depan ini Pak Elan. Oh. Ini ke saya ya? Iya, Pak Elan silakan. Oh, saya? Iya. Ya, kami kalau dari swasta ya, atas nama dari Aspermigas, kami sangat menyambut baik itu Pak. Jadi artinya walaupun Aspermigas ini selama ini bersama anggota-anggotanya para investor baik hulu, midstream maupun hilir, mereka senantiasa survive dengan usaha mendapatkan pendanaan sendiri, apakah itu melalui perbankan dan lain-lain. Juga apabila ada dengan adanya Danantara, memang sangat terbuka bagi Danantara untuk ikut di dalam hal membantu pembiayaan proyek yang akan dikerjakan oleh selain Pertamina juga adalah perusahaan-perusahaan swasta nasional. Dan tentunya melalui kajian-kajian yang lebih komprehensif ya, agar pembiayaan itu betul-betul efektif mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya begitu. Baik, optimisme. Untuk kilang-kilang mini yang sudah terbentuk sekarang ini, saya sudah bisa mencatat setidaknya sekarang ya, TWU yang cukup besar ya, kalau TWU itu tidak mini tapi midi mungkin ya, karena bisa 30.000 barrel per hari kapasitasnya. Kemudian ada lagi yang di Bojonegoro tadi, yang mini, yang di dekat Blora, dan juga di Banyuasin sedang dibangun juga sekarang kilang, dan itu swasta inisiatif sendiri. Nah, itu selama ini mereka melihat bahwa peluang-peluang itu besar karena memang aspek bisnisnya masih sangat menarik buat para pengusaha untuk membangun kilang. Itu. Baik, itu dia memang diharapkan optimalisasi dari pembangunan kilang-kilang minyak begitu itu bisa mendukung lagi ketahanan energi nasional kita sambil tetap memikirkan bagaimana dengan pasokannya begitu dan semakin dekat dengan sumber dari minyaknya sendiri itu akan semakin lebih efektif dan efisien begitu yang sudah disampaikan Pak Elan. Pak Yayan, terima kasih banyak ini atas waktu, informasi, update dan juga analisis yang sudah diberikan kepada pemirsa. Pak Elan, terima kasih juga atas data yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Yayan, Pak Elan. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.